Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dita menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Ia duduk di beranda rumah yang kecil. Rumah yang sudah rapuh akibat waktu dan cuaca. Sambil menggenggam erat secarik surat yang baru saja ia terima, matanya yang semula cerah kini dipenuhi keraguan dan ketakutan. Surat itu dari rumah sakit yang mengatakan bahwa kondisi ibunya semakin memburuk. Waktu yang tersisa semakin sedikit. Sejak kecil, Dita sudah terbiasa dengan kehidupan penuh tantangan. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan ketika ia berusia 10 tahun, meninggalkan ibunya yang harus berjuang sendirian membesarkan dua anaknya. Dita selalu merasa bahwa ibunya adalah sumber kekuatan yang tak pernah habis. Ibu yang selalu mengajarinya untuk tidak menyerah, untuk tetap melangkah meski jalan terasa sulit. Namun, kini ia harus menghadapi kenyataan pahit. Ibunya terdiagnosis mengidap kanker stadium lanjut. Dokter mengatakan bahwa perawatannya sudah tidak bisa lagi membantu banyak. Hanya ada sedikit waktu yang tersisa sebelum tubuh ibu benar-benar tidak mampu bertahan. Di balik wajahnya yang tenang, Dita merasa cemas. Bagaimana jika ia tidak bisa menyelamatkan ibu? Bagaimana jika ia kehilangan ibu yang telah menjadi satu-satunya keluarga yang dimilikinya? Air mata mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tahu ini adalah saat yang paling berat dalam hidupnya. Namun ia juga tahu satu hal, ia harus berjuang. Berjuang untuk memberi yang terbaik bagi ibunya, meski harus menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Di dalam dirinya, ada api yang membara. Meski segala harapan terasa terkubur, Dita berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia akan berjuang, meskipun keadaannya semakin sulit. Bagaimanapun, ia tidak bisa membiarkan ibunya pergi tanpa berbuat sesuatu. Ia harus berjuang sampai akhir. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap detiknya terasa seperti bertarung melawan waktu. Dita mulai merasakan beban yang semakin berat. Pekerjaannya sebagai seorang guru di sekolah dasar tidak lagi bisa ia nikmati. Setiap hari, pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang ibunya yang semakin lemah. Namun, ia tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu. Gaji satu-satunya yang didapat dari mengajar adalah sumber harapan bagi hidupnya dan ibunya. Setiap malam, Dita menunggui ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur. Tubuh ibu semakin kurus, dan wajahnya semakin pucat. Suara napasnya terdengar berat, seperti mengingatkan Dita bahwa waktu yang tersisa semakin singkat. Namun, meski tubuhnya semakin rapuh, ibu selalu mencoba tersenyum, mencoba menenangkan Dita. "Ibu akan baik-baik saja, Nak," kata ibunya dalam suara lemah, meski jelas ada rasa sakit di dalamnya. Dita hanya bisa tersenyum tipis, namun hatinya hancur melihat keadaan ibu yang begitu menderita. Pagi-pagi, Dita berangkat kerja, dan sore harinya ia segera pulang untuk merawat ibu. Setiap hari, ia mencari informasi tentang obat-obatan yang bisa membantu, mencari alternatif pengobatan yang bisa memberi harapan, bahkan jika itu hanya sedikit. Namun, segala usaha yang ia lakukan terasa sia-sia. Biaya pengobatan yang mahal dan kenyataan bahwa semua cara medis telah dilakukan membuatnya merasa putus asa. Suatu malam, setelah memberikan obat dan memastikan ibunya tidur nyenyak, Dita duduk di samping tempat tidur ibu dan menangis. Tangisannya bukan hanya untuk rasa sakit ibu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Dita tahu, meski berusaha sekuat tenaga, ia tidak bisa menghentikan waktu. Ia tidak bisa menghentikan penyakit yang telah menggerogoti tubuh ibunya. Namun, saat itulah, suara ibu terdengar lagi. Meski dalam keadaan lemah, ia berkata, "Jangan menangis, Nak. Ibu bangga padamu. Kamu sudah berjuang begitu keras." Kalimat itu, meskipun lemah, adalah sesuatu yang menguatkan Dita lebih dari apapun. Itu adalah pengingat bahwa cinta dan harapan tidak akan pernah benar-benar hilang, bahkan dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Dita menyeka air matanya dan berjanji pada ibu, "Aku akan terus berjuang, Bu. Aku tidak akan menyerah." Dalam hati, Dita tahu bahwa meskipun pertarungan ini terasa hampir mustahil,
ia tidak akan membiarkan ibunya pergi tanpa memberikan segala yang ia bisa. Setiap detik berlalu semakin berat. Dita mulai merasakan tubuhnya yang semakin lelah. Pekerjaan yang menuntut, ditambah dengan tanggung jawab merawat ibu yang terus memburuk, membuatnya semakin kehabisan energi. Tidur yang hanya beberapa jam setiap malam membuatnya merasa seperti robot yang terus bergerak tanpa henti. Namun, yang lebih memukul hatinya adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa memperbaiki keadaan. Ia tidak bisa menghentikan waktu, tidak bisa mengalahkan penyakit yang semakin merenggut ibunya. Pada suatu pagi yang kelam, ibunya terbangun dengan wajah yang sangat pucat. Nafasnya tersengal-sengal, dan matanya tampak kosong, seolah-olah ia sedang berjuang untuk tetap berada di dunia ini. Dita panik, segera memanggil ambulans dan membawa ibunya ke rumah sakit, berharap ada keajaiban yang terjadi. Tetapi, begitu sampai di rumah sakit, dokter dengan hati yang berat memberi kabar yang lebih buruk lagi. Ibu Dita kini berada di tahap yang sangat kritis. Mereka hanya bisa melakukan perawatan paliatif, yang artinya tidak ada yang bisa dilakukan selain membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Dita merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Kembali di rumah, Dita duduk di sisi ranjang ibunya, merasakan setiap detak jantung yang semakin lemah. Ibunya, yang selalu menjadi sosok yang kuat dan penuh semangat, kini terbaring tanpa daya. Suara napasnya yang tersekat-sekat adalah satu-satunya yang terdengar di ruangan itu. Dita merasa seolah-olah hidupnya berhenti sementara waktu. Ia ingin berteriak, ingin meminta keadilan untuk ibunya, ingin berjuang lebih keras lagi, tetapi semuanya terasa sia-sia. "Ibu, aku minta maaf. Aku tidak bisa melakukan lebih banyak untukmu," kata Dita dengan suara yang tertahan oleh tangis. Ibu membuka matanya yang sayu, menggapai tangan Dita dengan lembut. Ada kehangatan yang begitu dalam di genggaman tangan itu, meskipun tubuh ibunya terasa semakin dingin. "Jangan minta maaf, Nak. Kamu sudah melakukan lebih dari yang ibu harapkan," kata ibunya dengan suara yang lemah, namun penuh kasih. "Ibu bangga padamu. Kamu sudah berjuang begitu keras." Kata-kata itu seperti pedang yang menembus dada Dita. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa ia belum cukup berjuang, bahwa ia ingin waktu lebih banyak. Namun, ia tahu, kadang-kadang, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Meskipun begitu, ia merasa semakin sadar bahwa perjuangan bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang cinta yang tidak pernah bisa hilang, bahkan di tengah kegelapan yang paling dalam. "Ibu, aku janji, aku akan berjuang hingga akhir. Aku tidak akan menyerah," Dita berkata dengan suara yang semakin penuh tekad. Air mata yang menetes membasahi pipinya. Namun kini air mata itu bukan hanya kesedihan. Itu adalah air mata untuk semua perjuangannya, untuk semua kasih sayang yang sudah ia berikan, dan untuk kenyataan bahwa meskipun semuanya terasa seakan berakhir, ia tidak akan menyerah pada cinta yang begitu besar untuk ibunya. Malam itu, Dita duduk di samping ibu yang terbaring lemah. Tangannya menggenggam erat tangan ibu yang semakin dingin, namun Dita masih merasa kehangatan yang tak terlukiskan. Ia tahu waktu terus berjalan, dan semakin banyak detik yang tersisa di dunia ini. Seakan waktu itu sendiri menjadi musuh yang tak dapat ia kalahkan. Tetapi ada satu hal yang Dita temukan, bahwa meskipun segalanya akan berakhir, kasih sayang dan kenangan tak akan pernah hilang. Bahkan dalam ketidakberdayaan, cinta tetap abadi. Sejak hari itu, Dita memutuskan untuk menghabiskan setiap momennya bersama ibu. Ia meninggalkan pekerjaannya untuk sementara, tidak peduli dengan segala konsekuensi, karena ia tahu bahwa yang lebih penting kini adalah kebersamaan mereka. Ia ingin memastikan ibunya tahu bahwa ia ada di sana, hingga detik terakhir. Pada pagi yang sunyi, di sebuah ruangan rumah yang sederhana, suara napas ibu semakin pelan. Dita tahu, saat itu datang. Ibunya membuka mata satu kali lagi, hanya cukup untuk memberikan senyuman yang penuh kedamaian. "Terima kasih, Nak," kata ibunya. Suaranya hampir tak terdengar, namun bagi Dita, itu adalah suara yang paling berarti. "Ibu tenang, karena tahu kamu akan baik-baik saja." Dita menunduk, membenamkan wajahnya ke tangan ibu. Air matanya jatuh deras. Kata-kata itu menghancurkan hati,
Tapi di sisi lain, ia merasa seperti ada beban yang terangkat. Ibu telah melepaskan dunia ini dengan damai, tanpa rasa sakit lagi. Dengan keikhlasan yang begitu dalam, Dita berbisik, "Ibu, aku janji akan hidup dengan baik. Aku akan terus berjuang, seperti yang ibu ajarkan." Ia mengeratkan pelukannya, merasakan detik-detik terakhir bersama ibu yang ia cintai. Dalam keheningan itu, ibu menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia yang penuh dengan kenangan yang tak akan pernah pudar. Dita tetap duduk di samping ibu, memandang wajah ibunya yang kini tampak damai. Meski perasaan kehilangan yang mendalam mencekamnya, Dita tahu bahwa ia telah melakukan segala yang ia bisa. Ia telah memberikan yang terbaik hingga akhir, dan itu adalah perjuangannya yang sejati. Seiring waktu berlalu, Dita belajar untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Meski tidak ada lagi ibu di sisi, semangat dan nilai-nilai yang ibu tanamkan tetap hidup dalam dirinya. Setiap hari, ia berusaha untuk menghadapi dunia dengan hati yang lebih besar, lebih tabah, dan lebih penuh cinta. Ia tahu bahwa meskipun ibu tidak ada di sana, ibu selalu hidup dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil. "Berjuanglah hingga akhir," kata ibu dulu, dan Dita kini mengerti bahwa perjuangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan segala rintangan, tetapi tentang tetap mencintai dan memberikan yang terbaik, meskipun dunia terasa terbalik.